Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan bertemu lagi di dalam program Thanks God It's Monday. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita bersehati, bersepakat di dalam iman. Mari kita undang Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kita. Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat hari ini, saya percaya Tuhan beserta kita. Oleh karena itu Tuhan rindu mendengar setiap seruan hati anak-anaknya. Tuhan rindu mendengar setiap anak-anaknya yang selalu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu mari kita undang Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan baik, sebab Tuhan mulia. Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Katakan
aku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang besar, ajaib yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan kami baik. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dalam acara Thanks God It's Monday. Hari ini saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa untuk bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Minggu ini kami awali sepanjang minggu ini dalam acara Thanks God It's Monday. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Roh Kudus sertai kami, dan biarlah firman-Mu yang kami sharekan hari ini memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, urapi hamba dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Saya mau menyampaikan sesuatu yang hari-hari ini sedang melanda kehidupan manusia di muka bumi ini. 3 hari yang lalu saya kaget melihat berita viral di medsos, di mana hampir 800 sampai 900 ibu-ibu ya, yang minta gugat cerai sama suaminya di Pengadilan Soreang Bandung. Setelah diusut, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, kesulitan, dan juga karena ketidakada penguasaan diri. Dengan kata lain, kesabaran. Nah, hari ini saya menyampaikan topik yang saya percaya bahwa semua kita perlu yang namanya kesabaran. Kita sedang dilatih di masa-masa seperti ini. Di masa pandemi COVID-19, kesabaran kita sedang dilatih. Bagaimana kita sabar menyikapi situasi yang ada, sabar untuk tetap stay di rumah, sabar untuk tidak keluar pergi jalan-jalan, sabar untuk sepertinya mau pergi ke luar negeri cepat-cepat, tapi harus sabar sampai kita menunggu waktu yang tepat. Nah, dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13, Alkitab berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hari ini mari kita melatih kesabaran kita. Ada orang yang mudah marah,
Ada orang yang tidak bisa menguasai kesabaran karena diperhadapkan dengan masalah kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua arti tentang kesabaran. Yang pertama, kesabaran itu adalah ketenangan hati dalam menghadapi segala cobaan. Jadi ada suatu ketenangan hati di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, Tuhan mau kita sabar. Nah itu sesuatu yang memang sulit, tetapi saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia akan menuntun kita untuk sabar. Yang kedua, pengertian sabar adalah sikap tenang apabila diperlakukan secara tidak adil dan melampaui batas. Jadi ada suatu sifat ketenangan yang kita peroleh ketika kita diuji secara tidak adil atau diperlakukan melampaui batas kemampuan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita memiliki kesabaran ini. Kesabaran itu sifatnya terpuji. Amsal 13 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar menguasai dirinya sendiri. Orang yang sabar melebihi orang yang merebut sebuah kota. Jadi kesabaran hari-hari ini harus kita hasilkan dalam kehidupan kita sehingga kita mampu melewati hari-hari yang sulit ke depan. Kesabaran adalah buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh sifatnya dihasilkan oleh orang yang memiliki hatinya melekat sama Tuhan. Kesabaran diperoleh ketika orang melekat pada Kristus. Sehingga sifat Kristus itu tentang kesabaran mengalir dalam kehidupannya. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Dan sabar adalah sifat orang Kristen yang sejati. Mari kita hasilkan kesabaran di tengah-tengah situasi yang serba tidak mengenakan hari-hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus sabar? Dan apa yang harus kita lakukan? Saya bagi 3 hal hari ini buat kita semuanya. Yang pertama, ketika kesabaran kita dilatih terhadap sesama. Dalam Kolose 3:13, artinya kita tidak cepat marah, tidak cepat emosi, melihat kesalahan orang lain, bisa menahan diri, tidak membalas dendam tapi mengampuni. Di lain sisi firman Tuhan berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi ayo mari kita sabar terhadap pasangan kita, sabar terhadap pemimpin rohani kita, sabar terhadap pimpinan kita di sebuah perusahaan, sabar terhadap anak-anak, sabar terhadap situasi, sabar terhadap apapun yang Tuhan mau supaya kita boleh melewati hari-hari ini. Kita perlu hidup di dalam kesabaran. Yang kedua, sabar menantikan waktu Tuhan. Ibrani 6 ayat 12 mencatat, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Karena pengkhotbah berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Mari sabar menantikan waktu Tuhan. Sehingga kita mampu melewati masa-masa yang sukar. Yang ketiga, sabar dalam kesulitan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Tabah artinya tidak berputus asa dalam menghadapi kesulitan atau kesukaran hari-hari ini.
Makin kita ditempa, makin kita berharga. Waktu kita sedang diuji, apakah kita sabar? Apakah kita tetap kuat? Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam. Kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Ratapan 3 ayat 27-32. Dan saya percaya ketika kesabaran kita diuji hari-hari ini, kita tetap kuat, maka menghasilkan keuletan. Dan keuletan adalah kunci sebuah keberhasilan. Mari hari ini kita awali minggu ini. Sepanjang minggu ini kita melangkah dan minta supaya Tuhan memberi kita satu roh kesabaran, penguasaan diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini buat acara Thanks God It's Monday. Kami diminta oleh Tuhan untuk melatih kesabaran kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah kami sabar terhadap satu dengan yang lain. Sabar menantikan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Dan sabar menghadapi kesulitan. Apapun pergumulan kami berdoa, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.